Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita masih mengulas permainan-permainan dari European Team Chess Championship 2021 yang diadakan di Slovenia. Kali ini dari tim Belanda, kawan. Tim Belanda ini dipimpin oleh Anies Giri bersama 4 pemain lainnya. Sampai 3 babak tadi malam hanya memetik sekali kemenangan saat bertemu dengan tim lemah Wales yang tak ada Grandmasternya di tim itu. Sedangkan 2 babak bermain imbang, kawan, saat berjumpa dengan Georgia di babak pertama dan tadi malam imbang kembali dengan Kroasia. Pagi ini kita akan ulas game dari tim Belanda yang dimainkan oleh Anies Giri saat bertemu dengan Ivan Šarić di meja 25. Kita langsung ke atas papan. Di sini Anies Giri pegang putih mengawali permainan dengan pion C4 pembukaan Inggris, dibalas Ivan Šarić pion E5, kuda C3 dan gajah B4. Variasi ini disebut dengan Kremnik atau Sirov counter attack, langsung menekan kuda C3. Kuda ke D5 berbalik mengancam gajah, gajah mundur ke C5, sekarang pion E3 membuka diagonal petak terang bagi pengembangan gajah, juga memblokade ancaman gajah gelap hitam pada pion F2-nya. Dan hitam melanjutkan pengembangan kuda F6 menantang pertukaran kuda. Tantangan ditolak, Anies Giri memilih pion B4 mengancam gajah, gajah mundur ke E7 dan Anies Giri langsung bertukar kuda pukul gajah di E7. Dipukul balik oleh Menteri, Anies Giri melanjutkan pengembangan gajah gelapnya di B2. Di posisi ini, kawan, Menteri hitam bisa pukul pion B4 tapi gajah putih juga akan mendapatkan pion E5. Dan Ivan Šarić pun menahan diri, dia melakukan rokade pendek dan Anies Giri melanjutkan langkah kuda ke E2. Sampai langkah ke-8 ini sudah ada beberapa game yang sudah pernah memainkan langkah-langkah seperti ini. Di langkah berikutnya hitam ada yang membalas dengan pion D5 atau pion D6, tapi di sini Ivan Šarić memilih langkah beteng bergeser ke E8. Tujuannya untuk membackup pion E5-nya, kemudian Menteri pukul pion di B4. Dan langkah beteng bergeser ke peta E8 ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Anies Giri merespon dengan pion A3, memperkuat posisi pion B4, dibalas dengan pion A5 menantang pion putih. Jika tantangan diterima, beteng hitam akan cepat keluar. Anies Giri menolaknya, mendorong pionnya maju ke B5, dilanjut dengan pion C5. Putih masih memungkinkan memukul pion menggunakan end pasen, kawan, tapi ini akan memberikan kesempatan kuda untuk berkembang di peta C6. Anies Giri hanya melanjutkan dengan langkah kuda manuver ke G3, membuka jalan bagi gajah untuk keluar di peta E2 ataupun peta D3. Selanjutnya adalah pion D6, membuka diagonal peta terang bagi pengembangan gajah, mungkin ke peta G4 menyerang Menteri. Anies Giri pun melanjutkan pengembangan gajah D3. Hitam melanjutkan pengembangan kuda B ke D7, Anies Giri melakukan rokade dan kuda ke F8. Mencoba bermanuver, kawan, ke peta E6 atau ke peta G6 di langkah berikutnya. Di sini Anies Giri memainkan pion F4-nya, langsung ingin membuka lajur F bagi betengnya. Tentu saja menerima tantangan pion F4 ini merupakan kesalahan, kawan. Lajur F nanti akan terbuka dan tentu juga diagonal gelap ini akan terbuka bagi gajah putih ini. Tapi bila pion ini didorong maju ke depan, kawan, ke peta E4 juga merupakan kesalahan. Berharap bisa mengancam gajah, tapi putih akan pukul kuda F6 terlebih dahulu dengan tempo mengancam Menteri. Setelah dipukul balik oleh Menteri hitam, pion ini bisa dipukul oleh gajah ataupun kuda putih nanti. Pada posisi ini, Ivan Šarić memilih memainkan pion B6, menahan tensi dan bermain di sayap Menteri, memperkuat posisi struktur pionnya, juga membuka atau mempersiapkan peta bagi gajah di peta B7. Anies Giri melanjutkan Menteri C2. Sudah jelas tujuannya memberikan dukungan bagi gajah mengincar pion lemah pion H7. Di sini beteng naik ke A7. Sekarang pion A3 mengontrol peta G4. Selanjutnya adalah kuda ke G6. Dan Anies Giri membuka lajur F dengan pion E pukul pion E5, dipukul balik oleh pion D. Selanjutnya beteng putih naik ke F2, persiapan mendobel beteng di lajur F. Ivan Šarić merespon dengan langkah Menteri ke D8, berniat juga ingin mendobel betengnya mungkin, kawan, di lajur E. Di sini Anies Giri melanjutkan dengan beteng F1, kuda ke H4, langkah kesalahan dari hitam. Dengan melangkahkan kuda ke peta H4,
Mungkin tujuan langkah berikutnya adalah gajah ke petak B7 menyerang pion G2 ini. Tapi dengan melangkahkan kuda ke petak H4 juga membuka diagonal petak terang bagi gajah mengincar pion H7. Tentu saja ini langsung dimanfaatkan oleh Anies Giri melakukan pengorbanan pertukaran perwira beteng pukul kuda F6. Menteri Hitam tidak akan berani kawan pukul beteng putih karena beteng putih sudah mendapatkan dukungan dari saudaranya. Jadi ini memaksa pion G pukul beteng putih. Selanjutnya adalah gajah pukul pion H7 skak. Raja bergeser ke F8. Jika raja ini kawan bergeser ke petak G7, mungkin yang ditakutkan oleh hitam selanjutnya adalah langkah kuda ke petak H5 kembali skak. Atau pada posisi ini raja ini bergeser ke petak H8. Selanjutnya adalah menteri akan ke petak E4 menyerang kuda. Jika hitam merespon dengan pion F5 mengancam menteri juga membuka akses bagi menterinya melindungi kuda H4. Di sini putih bisa melanjutkan dengan pukul pion F5 ini menggunakan gajah, dan jika terjadi pertukaran perwira di sini kawan, putih bisa melanjutkan pukul pion E5 dengan gajah skak. Jika ditutup oleh pion, gajah bisa pukul pion F6 skak. Jika dipukul oleh menteri hitam, menteri putih bisa mendapatkan beteng yang ada di petak E8. Tapi variasi yang saya tunjukkan ini bisa jadi berbeda kawan dengan apa yang akan dilakukan oleh hitam. Tapi dengan variasi seperti tadi dapat dipastikan putih akan menang. Sudah jelas dengan keunggulan beberapa pion, di langkah-langkah berikutnya pasti hitam akan kerepotan untuk menangani pion-pion bebas di sayap raja ini. Oleh karena itulah kawan, pada posisi seperti tadi saat mendapatkan skak di peta H7, raja hitam langsung bergeser ke F8. Selanjutnya Anies Giri memainkan gajah C3. Memperkuat posisi pion D2-nya dari ancaman menteri. Selanjutnya menteri ini siap beraksi. Di sini gajah hitam bergerak ke B7 mengincar pion G2, diantisipasi dengan langkah gajah E4 menantang pertukaran gajah. Tantangan ditolak, gajah mundur ke A8 memberikan jalan bagi beteng untuk menuju pusat. Di sini beteng putih naik ke F2 dan barulah sekarang gajah pukul gajah oleh Ivan Sarik dipukul balik oleh menteri putih mengancam kuda. Kuda menghindar ke G6. Sekarang pion H4 ingin mengejar kuda kembali. Beteng hitam naik ke E6 melindungi pion F6-nya kawan. Nanti terlihat pion ini akan didorong maju mengancam kuda. Kuda pun nanti akan lompat ke peta E7 dan diagonal ini akan tertutup. Jadi beteng ini sekarang pengganti menteri untuk melindungi pion F6. Anies Giri tetap mendorong pion H5, kuda ke E7, menteri putih ke H7 persiapan melakukan skak kawan. Di sini raja bergeser ke E8. Sekarang kuda putih beraksi ke peta E4 memberikan pressure bagi pion F6 dan dibalas pion F5 mengancam kuda. Kuda ke G5 memberi ancaman bagi beteng serta pion F7 dan di langkah berikutnya akan melakukan skak. Pada posisi ini kawan, Ivan Sarik melangkahkan rajanya ke peta D7. Kenapa hitam tidak menggeser betengnya saja ke peta F6 untuk menghindari ancaman kuda juga melindungi pion F7-nya. Tapi pion yang ada di peta E5 ini tidak ada yang menjaga kawan, jadi gajah putih bisa pukul pion E5 ini. Juga kembali memberikan ancaman bagi beteng hitam ini. Jika pada posisi ini hitam melanjutkan dengan langkah kuda ke C8 membuka akses bagi menteri melindungi betengnya. Selanjutnya adalah menteri akan ke H8 skak. Raja bergeser, menteri pukul menteri skak, dipukul balik oleh raja. Gajah bisa mendapatkan beteng hitam di F6. Hitam akan kalah. Di posisi ini tadi Ivan Sarik langsung melangkahkan rajanya ke peta D7. Mempersilahkan putih pukul pion F7-nya. Menteri pukul pion F7 mengancam beteng. Beteng bergeser ke H6. Selanjutnya adalah beteng putih pukul pion F5. Kuda tidak bisa pukul beteng karena posisinya kena pin. Di sini menteri hitam ke E8 menantang pertukaran menteri. Tantangan ditolak, Anies Giri lebih memilih memainkan pion G4 untuk melindungi pion H5-nya. Nanti setelah menteri pukul menteri dipukul balik oleh beteng, pionnya pun akan aman. Di sini Ivan Sarik langsung bertukar menteri, dipukul balik oleh beteng putih. Selanjutnya Ivan Sarik memainkan beteng A8 dibalas dengan langkah gajah pukul pion E5. Beteng hitam digeser ke G8 mengancam kuda, diblokade oleh gajah di G7. Di langkah ke-36 ini kawan, Ivan Sarik menyerah. Kenapa hitam harus menyerah pada posisi ini kawan? Apakah karena ada ancaman gajah terhadap betengnya?
Simpel, beteng bisa digeser ke lajur D. Tapi mengingat putih menang 4 pion kawan, di sayap raja seperti ini sudah tidak bisa dihentikan oleh hitam nanti 2 pion bebas atau beberapa pion bebas yang putih miliki. Apabila permainan tetap dilanjutkan dengan variasi beteng bergeser ke D6, selanjutnya adalah kuda akan ke E4 menyerang beteng kembali jika beteng ini digeser ke peta E6. Selanjutnya adalah pion D3 melindungi kuda, raja ke E8, kuda kembali ke G5 untuk melindungi betengnya. Jika beteng hitam ambil pion E3, selanjutnya raja ke F2. Beteng pukul pion H6 bisa didorong untuk segera promosi. Beteng hitam D2 skak, raja ke E3, beteng H2, dan gajah bisa ke F6 mengancam kuda. Kuda ke G6, beteng bisa digeser ke G7 beradu dengan beteng hitam. Dan saya rasa di beberapa langkah berikutnya pun juga sudah terlihat kawan, putih akan tetap unggul dengan langkah-langkah seperti ini. Bisa jadi kawan, langkah pilihan saya ini berbeda dengan pilihan yang kalian temukan. Saya pilih langkah-langkah seperti ini agar permainan cepat sederhana. Itulah kawan permainan antara Anish Giri saat bertemu dengan Ivan Saric di babak ketiga meja 25 di turnamen European Team Chess Championship 2021 yang diadakan di Slovenia. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kalian di pagi ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.